gathering pos ini? Ya. Saya dulu ya, baik. Ya, monggo, Pak. Jadi lebih apa yang mau diketahui, Mas? Iya, ini apa namanya terkait logistik nih Pak, perkembangan logistik yang akan ada di IKN akan seperti apa nantinya? Oke, baik. Terima kasih ya atas teman-teman kehadirannya. Jadi pertemuan hari ini tentunya kita ingin menyatukan langkah dalam membangun Ibu Kota Nusantara itu, karena kita mengetahui pembangunan ini melibatkan banyak sekali pihak dan banyak sekali aktivitas yang harus ditata sedemikian rupa sehingga termanage dengan baik. Nah, salah satunya tentunya adalah bagaimana melancarkan arus perpindahan orang ke Ibu Kota Nusantara yang disertai dengan arus perpindahan barang. Di sisi lain, pembangunan yang masif juga membutuhkan arus perpindahan material yang dibutuhkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur PT Pos Indonesia, Pak Direktur Utama, Pak Faisal menyatakan bahwa perpindahan barang itu juga di keluarga BUMN itu meliputi berbagai perusahaan logistik. Dan ini harus kita bisa menyatukan langkah karena bagaimanapun pembangunan itu harus meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, pembangunan dengan visi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan itu artinya kita dalam membangun tuh harus memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi dalam proses logistik misalnya kan kita menggunakan media dari transportasi laut, berartinya di pelabuhannya, ya, lalu penggunaan jalannya segala macam. Nah, itu artinya aktivitas itu harus kita catat semua dan kita pastikan berapa emisi karbon yang dilahirkan oleh proses pembangunan termasuk proses logistik. Dari pencatatan itu kita bisa memastikan aktivitas penyeimbangnya. Dari sisi otorita kita punya kepentingan untuk melakukan seperti itu. Makanya kita melakukan sinergi. Dari sisi kegiatan bisnisnya, kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara itu kami mempunyai anak usaha yang namanya PT Bina Karya. Di sini ada Pak Boyke sebagai direktur utama yang menangani aspek bisnis yang perlu dilakukan oleh otorita Ibu Kota Nusantara dalam kegiatan pembangunan, dan tentunya ini harus kita sinergikan bersama. Nah, PT Bina Karya ini juga merupakan sebuah badan usaha milik negara yang khusus ditugaskan untuk mensupport atau membantu otorita Ibu Kota Nusantara. Dan dengan demikian kegiatan hari ini tentunya sangat positif dan sangat baik agar pembangunan yang memang sudah ditata, diatur sesuai dengan rencana induk yang ada di Undang-Undang 3 2022 dan perincian rencana induk yang ada di Perpres 63 tahun 2022 itu semua bisa terlaksana dengan tata kelola yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk PT Pos sendiri peranannya di IKN seperti apa? Sekretaris Otorita IKN tadi bahwa Pos Indonesia akan mendukung seluruh policy yang terkait dengan logistik di IKN, yaitu terutama tentang green logistik. Jadi memang IKN itu adalah kawasan khusus yang seperti dikatakan oleh Pak Sekretaris tadi bahwa harus ada sustainability development ya, antara lain harus ramah lingkungan. Oleh sebab itu Pos Indonesia mendukung seluruh policy dan peraturan regulasi yang dikeluarkan oleh pihak otorita untuk tadi sustainability development, sehingga Pos Indonesia menyediakan green logistik. Nah, khusus untuk green logistik ini memang kita sudah meluncurkan tema atau tagline yaitu Pos Indonesia Goes Green. Ya, jadi sebetulnya ada dua ini, Pos Indonesia Goes Green and Halal. Jadi kita follow dua regulasi utama yaitu green logistik dan halal logistik. Nah, dan dua-duanya insya Allah khusus untuk halal logistik kita akan mendapatkan sertifikasi sehingga kita juga bisa mengikuti regulasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu penanganan logistik di IKN ini karena ini adalah Ibu Kota Nusantara, pengiriman dokumen yang bersifat rahasia dengan security yang tinggi itu dipersyaratkan. Ya, jadi kalau mengirim keluar masuk barang itu harus dengan security yang tinggi ya. Nah, oleh sebab itu kita juga mengikuti aturan-aturan itu dan menjaga aturan itu. Dan selama ini kita sudah dipercaya oleh kementerian lembaga untuk mengirimkan berbagai dokumen maupun barang yang terkait dengan highly security gitu ya. Nah, terkait dengan itu. Yang ketiga tentu kami bekerja sama dengan PT Bina Karya ini yang melaksanakan tugas ya sebagai
tugas sebagai LSP ya, Logistic Service Provider di lingkungan IKN, karena kita berbagi tugas supaya semuanya lancar. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sebenarnya inisiatifnya sudah mulai dari tahun lalu ya, dirintis sudah mulai tahun lalu, tapi sebagaimana diceritakan oleh Pak Sekretaris tadi, kemungkinan pemindahan yang masif itu setelah 17 Agustus. Setelah 17 Agustus baru ada terjadi perpindahan yang masif. Tapi sebenarnya dari sekarang sudah ada, sudah kami. Bahkan kami sudah punya kantor di sana di KN ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi kita sudah punya presence di sana untuk melayani existing logistik yang saat ini. Demikian. Jenis pengiriman Mulai dari kan kementerian lembaga akan pindah ke sana ya, tentu banyak sekali barang-barang, itemsnya banyak sekali. Mau dari peralatan kantor, dokumen, macam-macam. Sampai pribadi. Sampai barang-barang pribadi ya, karena tadi sudah siap Bapak Husni. Jadi kami juga insya Allah kami nanti seluruh armada yang digunakan di KN menggunakan EV ya. Jadi mulai roda 2, roda 4 dan yang itu sudah ada EV-nya. Sekarang yang kita sedang menunggu adalah truk EV yang roda 6 ya. Kalau roda 2 dan 4 sudah. Kita yang sedang siapkan roda 6 untuk mengangkat barang-barang yang lebih besar. Saya rasa itu. Kalau dari PT Pos ada target sendiri nggak Pak? Kapan kira-kira Pak akan selesai gitu? Proses perpindahannya dari setelah 17 Agustus itu sampai kapan? Kami mengikuti nanti Kalau arahan lihat dari pembangunan itu kan 23 tahun sampai 2045, artinya kegiatan pembangunan itu selalu membutuhkan logistik. Artinya kalau bisa dibilang tidak akan berhenti. Seterusnya ya berbisnis seperti biasa, sebagai sebuah kota ada arus barang keluar dan masuk pasti terus berjalan. Saya pikir sih itu hanya program yang keterkaitan dengan pembangunan paling tidak sampai 2045. Kalau infrastruktur, jadi tahap 1 Pos Indonesia selain penyediaan transport, kita menyediakan gudang transit di Sepaku Pak. Oh iya. Jadi kita insya Allah di 17 Agustus nanti gudang transit kita sudah siap. Jadi untuk yang karena kita sebut sementara ya transit, karena ini pasti membutuhkan transit karena kan pembangunan fisiknya juga mungkin belum 100%. Nah insya Allah ke depan seperti dikatakan Pak Sekretaris tadi, kita mungkin akan membutuhkan warehouse yang cukup besar di kawasan logistiknya. Kalau Sepaku kan agak jauh ya. Ini di kawasan logistiknya, tapi itu nanti tahap 2 akan kita sediakan sesuai dengan arus barang keluar masuk di wilayah IKN. Saya rasa demikian. Barang Mas. Ya, karena memang truknya sendiri belum ada sekarang. Jadi sedang kita rancang bersama beberapa mitra untuk penyediaan truk EV. Sudah. Wah, saya nggak hafal ya kalau jumlahnya, tapi sudah sesuai dengan barang keluar masuk kita sudah siapkan. Tapi tahun ini udah bisa pakai truk EV Pak? Mudah-mudahan ya, ini tergantung penyedianya nanti ya. Ya. Salah satu yang kita ajak bersama VKTR, punyanya Bakri Pak. Ya. Ya, jadi Belum tahu berapa pengadaannya dalam belum tahu. Ya. Jadi sekarang kita develop bareng-bareng ya, bagaimana truknya, kapasitasnya, berapa lama kapasitas baterai dan seterusnya. Ya, VKTR itu sekarang sudah menyediakan busway ya, busway yang elektrik ya. Nah itu mereka akan mengembangkan truk dan ini mudah-mudahan bisa kita akselerasi lah. Untuk nilai investasinya sendiri tetap seperti apa? Sebetulnya kita siapkan tahap 1 sekitar 650 miliar untuk warehousing dan transportation. Nah nanti tahap berikutnya tergantung tadi jumlah kiriman dan seterusnya. Saya rasa itu. Dari Bina Karya nanti tambahan Pak. Katanya tangan kanannya otorita itu, kami juga harus lebih agresif gitu mencari counterpart, karena pada dasarnya kan membangun ibu kota dengan begitu ragamnya investasi dan kemampuan, kami harus berkolaborasi. Jadi kami aktif mencari rekan kerja berkolaborasi, seperti contohnya PT Pos di bidang logistik. Dan seperti kemarin juga kami baru selesai menandatangani kerjasama dengan Semen Indonesia Group, itu sebagai contoh juga di mana green menjadi satu kesaratan lah untuk membangun gedung nanti, semennya harus green, dan semen SIG itu sudah mempunyai kemampuan membuat green semen. Nah, itu satu contoh di mana juga kita akan fokus seperti Pos tadi, kendaraannya harus EV gitu ya. Bahkan
kemarin juga para kontraktor kan diundang gitu ya, para karya-karya itu. Mereka juga mulai akan mengangkut semen-semen itu dengan truk-truk EV juga. Jadi menurunkan emisi gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya di luar bisnis to bisnis, tapi juga ada ESG-nya yang tadi jadi syaratnya otorita atau ibu kota kita itu. Dan saya mohon doa saja bahwa kolaborasi ini bisa mendukung otorita, memang itu tugas kami, dan kepercayaan otorita kepada badan usaha otorita ini bisa kami laksanakan dengan baik. Yes, secara fisik pembangunan yang kita targetkan itu kan terutama itu adalah di area kawasan inti pusat pemerintahan, itu di wilayah perencanaan 1A, ya itu kan ada kurang lebih 900 sampai 1000 hektar. Nah itu artinya area yang dibangun itu dari mulai istana, kantor presiden, kantor sekretariat negara dan lain-lain. Itu bervariasi, tapi sebagian besar sudah di atas 75%. Bulan Juli ini sudah mulai memasuki yang penyelesaian tuh tahap untuk commissioning supaya bisa digunakan dengan layak pada saat untuk upacara nantinya. Dan panitia pelaksana upacara juga masih terus mengkalkulasi kesiapan seberapa yang bisa digunakan secara efektif, sehingga itu tentunya akan mempengaruhi jumlah peserta upacara yang akan menjadi undangan di sana. Karena kita juga memaklumi bukan hanya kesiapan yang tempat digunakan, tapi area pembangunan lainnya itu supaya tidak terlalu terganggu dengan kegiatan upacara. Jadi pembangunan tetap jalan, upacara juga bisa berjalan dengan lancar, termasuk kegiatan-kegiatan sampingannya. Dan itu sama-sama dikerjakan bersama dengan Kementerian PUPR. Panitia pelaksana juga dipimpin oleh Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara ya. Dan Ketua Panpelnya kan Pak Kasetpres, Pak Heru. Jadi itu semua dilakukan secara terkoordinasi. Insya Allah kita ditargetkan memang untuk menyiapkan infrastruktur untuk penggunaan upacara, dan sudah dilakukan survei berkali-kali sambil memastikan kesiapannya. Nah tadi kita sampaikan bahwa kesiapan itu juga harus memperhatikan daya dukung infrastruktur yang sudah layak untuk digunakan dengan jumlah peserta upacara dan tamu yang akan didatangkan ke tempat upacara.